teman-teman harus tahu ada big why-nya dulu, alasan besarnya dulu. Karena untuk meraih sesuatu yang kita percayai, kita harus tahu dulu dasarnya, alasannya apa nih? Itu dulu, big why-nya. Nah, maka di sini saya ingin menjelaskan bagaimana perihal tentang impian. Apa peran penting impian terhadap bisnis ini? Itu yang banyak kesalahan leader adalah dia ini terlalu melihat impian, dia punya impian tapi dia abu-abu terhadap impiannya. Karena dia kalah dengan keadaan. Karena sifat MLM, sifat bisnis MLM adalah dua, pasang dan surut. Banyak sekali leader yang berpikir adalah saya memperbaiki sistem dulu, Pak. Saya perbaiki dulu, Pak. Saya harus ini dulu. Banyak teori. Saya itu dulu, saya ini dulu, saya itu. Sehingga dia bekerja terus tanpa henti. Dan dia terjebak dalam dimensi waktu. Di sini dia terjebak. Karena dia itu seakan profesor di dalam otak dia. Bukan memprioritaskan impian. Bagaimana caranya saya mempertahankan kelidaran saya? Bagaimana caranya agar sistem saya tidak tutup? Kalau memang ada teori mempertahankan leader, Pak Sukurnababa sudah melakukan itu. Dan beliau tidak mungkin kehilangan semua LC-nya, beberapa LC-nya. Kalau memang ada sebuah sistem atau sebuah cara agar meminimalisir kematian atau tidak bisa menghindari kematian leader atau member, maka Bapak Muhammad Al-Hadad tidak mungkin kehilangan teman-teman berjuangnya ketika di awal. Nah, maka di sini saya tekankan, bukan memperbaiki sistem terlebih dahulu di bisnis ini, tapi adalah yang harus Anda lakukan adalah apapun yang terjadi, impian terlebih dahulu yang harus dilakukan. Impian fokusnya. Karena kalau kita fokusnya sistem, kita nggak akan pernah raih impian. Tapi kalau kita hanya fokus impian, bertindak terhadap impian, kita bergerak untuk impian, maka sistem akan terbaiki. Itu sudah pasti gitu. Jadi fokus itu terhadap impian. Kalau lu fokus terhadap sistem, maka lu fokus terhadap masalah. Bukan terhadap impian. Kan sering dikatakan oleh motivator luar sana saja yang berbicara tentang fokuslah terhadap impianmu, kata Mary Riana. Lalu motivator hal-hal yang lain juga berbicara tentang fokus aja kepada impian, jangan fokus masalah, betul? Nah, tapi kalau di dalam bisnis ini, Anda ini fokus terhadap sistem, maka ini bukan Anda tidak peduli sistem. Sistem itu bakal terjadi dengan sendirinya. Juga Anda paham, oh banyak orang, saya udah kewalahan, oh konsep ada, om prospek. Oh, omset saya masih ini. Nanti Anda terpikir ada feeling bisnis namanya. Oh, harus OPP. Tetap nanti kan tetap dikasih tahu konsep wadah. Tapi ketika udah konsep wadah dikasih tahu, malah kebablasan di sini. Lupa di sini gitu. Nah, harusnya di sini pikiran kita. Karena yang bertahan di Melia adalah orang yang punya impian. Saya katakan sekali lagi. Siapapun dia, sehebat apapun dia. Dia banyak videonya di Instagram menjadi sebuah viral. Tapi kalau dianya, leader itu nggak punya impian, maka kejatuhan yang dia dapat. Seseorang tidak memiliki tujuan, maka kejatuhan yang dia dapat. Nah, maka di sini yang ingin saya tekankan adalah, maka disinilah yang paling benar adalah membentuk sebuah tim itu dengan meraih impian. Jaringan pasang dan surut. Kalau lu fokus terhadap impian, maka barang-barang terus nambah. Tadi lagi turun, tapi orang semoga imah. So, sekarang, aduh ini lagi turun, kumahannya cara belum punya apa-apa, ini bahaya. Dan ini sih kita katakan bukan untuk member kita, untuk diri kita dan untuk semuanya, termasuk diri saya. Karena kalau pribadi saya juga tidak punya impian, ya bahaya untuk diri saya. Bahaya saya belum tentu bahaya Sasa loh. Bahaya saya belum tentu bahayanya Adam.
Bahayanya saya belum tentu bahayanya si Henry. Karena nanti Allah juga nyeting sendiri. Aneh gitu. Nah, maka yang ingin saya tekankan adalah jangan fokus terhadap ini. Tapi apapun yang terjadi, fokus terhadap impian. Fokus gimana ngeraihnya. Apapun caranya, kendalanya kayak gimana. Karena impian adalah episode hidup, saya katakan. Episode hidup. Semua harus ada akhir dong. Lu nonton, misalkan Ikatan Cinta, nggak beres-beres, enak nggak? Nah udah. Ini pun kalau lu jalanin ini nggak meraih impian, lu pasti jenuh. Lu jenuh. Lu mikir sampai kapan gue kayak gini terus? Sehingga lu berpikir hal yang lain. Anda berpikir bahwa kerjaan di luaran jauh lebih enak daripada di sini, padahal di sini udah lebih bagus. Karena kebanyakannya fenomenanya menjadi apa? Menjadi ini. Tikus yang mati di lubung padi. Tikus, ada tikus nih. Gambar tikus gimana ya? Bulat aja lah. Buntal misalkan tikusnya. Ini mah mos, Pak. Ya udah kan mos tikus. Tikus mati di lubung padi. Padahal tikus juga seneng nggak makan padi? Senang. Tapi mati di tempat makanannya. Bayang, mati di sumber penghasilan. Konyol nggak? Orang mati kelaparan di gudang makanan. Nah ini nih, member-member yang nggak ngajar impian. Padahal Melia ini sumber daripada sumber rezeki. Bener nggak? Retail bisa? Bisa. Sponsor bisa? Bisa. Leadership bisa? Bisa. Gurah bisa? Bisa. Duit unggul. Tapi mati nggak punya duit. Oh. Yang lebih konyolnya adalah di gudang makanan kelaparan, nyari gudang makanan lagi. Kan mana di gudang makanan dak nengan makanan deui. Sudah ada di dalam peluang untuk mencari peluang. Nah, gimana tuh? Konyol nggak? Padahal duitnya geus di dia gitu. Uangnya udah di sini, tapi masih nyari uang yang lain gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ini yang terjadi. Kalau kita tidak fokus terhadap impian, kita akan menjadi tikus yang mati di lubung padi. Kalau kita tidak fokus terhadap impian, maka kita akan mati di gudang makanan. Kalau kita tidak fokus terhadap impian, yang terjadi apa? Kita dehidrasi di sumber mata air. Oh, gimana? Kehausan, jadi di sungai aqua, tapi kehausan, orang haus padahal ya cair bisa diinum gitu. Banyak nggak yang terjadi? Mati tidak punya uang di dalam sistem uang. Maka di sini saya katakan, saya tidak percaya dengan orang yang nggak punya uang kalau dia kerja. Saya nggak percaya kepada orang yang benar kerja, dia nggak punya uang. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Pak, tapi saya berjuang, Pak, kerja, Pak. Enggak, saya nggak percaya. Karena gini ya, orang kerja ini, kalau benar-benar dia kerja, dia pasti dapat uang. Cari, diberi, memberi. Ya. Dicari ya, kerja ya, ikhtiar. Diberi karena Anda berdoa, Anda soleh ke orang tua, maka Allah beri. Tapi banyak yang notabene berharap di dua nih, berharap pengen diberi terus. Ketiga, memberi, yaitu sedekah. Sedekah, ngasih peluang, kan memberi. Sedekah itu bukan uang loh. Anda ngajarin orang 5 pilar aja udah sedekah ilmu. Saya kayak gini aja udah sedekah ilmu. Maka itu yang
yang ingin saya tekankan. Jangan menjadi tikus yang mati di lubung Tadi. Siap? Siap. Karena saya nggak percaya orang yang udah kerja nggak ada uang, nggak percaya. Sekarang gini, saya kerja Pak. Pertanyaannya, pura-pura kerja atau kerja? Karena banyak member yang pura-pura kerja. Nah itu orang yang bodoh, hanya terlihat kerja untuk orang lain agar dia anggap dahsyat. Itu namanya membodohi diri sendiri. Pencitraan. Untuk apa pencitraan di sini? Pura-pura orang bonus regresi ngalirnya langsung ke Anda. Nah, kerja versus pura-pura kerja. Mahen. Apa mahen? Pura-pura lupa. Mahen. Nah, apakah Anda pura-pura kerja selama ini? Jawab aja dalam diri Anda. Karena saya percaya orang yang kerja itu pasti ngasilin duit. Dan saya di pribadi saya adalah satu hari jam kerja saya harus 6 jam. Apa 6 jam? 3 sesi harus. Udah. Siapa yang prospek? Saya yang harus prospek. Usahain. Pokoknya sehari 3 sesi udah. Gak usah mikirin dapat duit atau enggak. Yang penting lakukan aja dulu. Sehari 3 sesi, sehari 3 sesi, sehari 3 sesi. Ya kalau misalkan Anda ke OPP, datang ke stokis, ke home prospek, tapi nggak kerja, nggak bawa undangan, ya itu namanya pura-pura kerja. Yang namanya pura-pura kerja, ada bonus pura-pura leadership. Sekarang sadarin diri Anda dulu, efektif. Ngapain pura-pura biar terlihat kerja sama top leader? Lu nggak digaji sama top leader. Sistem yang menggaji lo. Di mana ada under lo yang posting dan terjadi kestabilan 2 kiri 2 kanan atau 10 kiri 10 kanan, maka sistem akan membayar lo. Kalau lu cari, nah ini jangan samakan seperti kerja di luar sana. Lu cari muka di depan bos, boleh gaji lu naik. Tapi lu cari muka di depan leader, top leader, di depan leader, di depan member, bukan naik bonus lo. Lu masuk kepada dimensi waktu. Seakan kaya padahal nggak kaya. Seakan sukses padahal kere. Seakan punya duit padahal nggak punya duit. Nah ini yang terjadi di Melia banyaknya. Sehingga nggak kerasa. 2022, 2023, 2024, 2025, nah haki wae urang euy. Karena pura-pura kerja selama ini. Kerja itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kita harus menyelesaikan episode di dalam hidup kita. Episode pertama apa? Tangga impian, ganti handphone. Episode kedua apa? Motor. Episode ketiga apa? Luar negeri. Atau pakaian ya, bebas lah. Itu mah modal ya, modal bisnis pakaian. Lalu episode keempat apa? Mobil. Episode kelima apa? Rumah atau upgrade mobil, bebas. Di sini keenam rumah atau upgrade mobil lagi, antara itu ya. Udah gitu apa? Saya selalu ngecok di sini. Episode saya selalu berganti. Nah, Anda udah di episode mana? Jangan sampai episode 1 aja belum selesai. Penonton Anda nungguin, kasihan. Keburu bosan. Apa lah ya mah. Saya selalu hari di sini. 2 kali saya episode kedua dalam 1 minggu. Kejar tayang. Tuh.
Saya pengen nyelesain episode saya kelima. Terus. Jadi senang kerja tuh gitu. Senang. Mood. Kalau kitanya mood, bawah pasti mood. Kalau kitanya rudet, bawah pasti rudet. Karena jaringan adalah cermin terhadap pemikiran leader. Kalau leadernya lagi Yahanu, bawahnya lagi Yahanu. Paham? Ya, sosokan. Semuanya kayak gitu. Karena semuanya tergantung dari leadernya. Leadernya lagi kasmaran, bawahnya pasti kasmaran. Paham? Semuanya dari leader. Kalau leadernya lagi haus terhadap impian, maka semuanya haus terhadap impian. Dan leadership upline dan leadership downline tergantung dari pemikirannya sendiri. Tidak mungkin saya Bahlul nih misalkan, Sasa nggak Bahlul, ya nggak. Walaupun saya Bahlul ini akan berdampak kepada lain-lain cair saya nanti, bukan ke Sasa. Adam baik, Sasa baik, Han baik, Sasa baik, sayanya Yahanu. Ayah, masalah tuh di dia tuh. Yahanu tuh misalkan curang, tidak jujur, paham nggak? Tidak komitmen, pura-pura kerja mahen. Itu. Jadi kerja itu harus untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain di dalam bisnis itu. Jadi jangan samakan pemikiran karyawan dan pemikiran pembisnis gitu. Pemikiran karyawan adalah dia selalu berpikir adalah terlihat bagus untuk orang lain. Tapi pemikiran pembisnis adalah dia harus berpikir saya harus bagus untuk diri saya sendiri. Karena ketika dia bagus untuk diri sendiri, maka dia akan terlihat untuk orang lain. Beda. Paham? Maka ini yang harus dilakukan. Kalau memang ada sistem yang bisa memperbaiki semuanya, Pak Al-Hada tidak lakukan itu dan tidak akan kehilangan semuanya. Leader-leadernya betul. Saya pun sama udah lakukan itu. Cuman saya pikirkan satu. Oh, bisnis ini yaitu meraih impian. Siapa yang meraih impian dan fokus terhadap impiannya, dialah pemenangnya dan dialah yang bertahan. Pak, tapi dia jaringannya besar. Tapi kalau dia nggak fokus kepada impian, bakal jadi kecil itu. Pak, jaringannya kecil, tapi dia fokus impian, bakal akan menjadi besar. Karena saya udah lihat dari kacamata saya sendiri. Yang tadinya bagus banget, gila cross line gue, mantap, hilang, nggak ada tujuan lagi tuh. Bintang yang redup sekarang. Yang tadinya nggak terlihat menjadi kuda hitam. Karena ada ini. Jadi bukan soal jaringan besar. Tapi gini, saya mau ngasih pertanyaan, tapi ini bukan pilihan sebenarnya. Tapi andai kata ada pilihan itu, ada dua pertanyaan. Tapi ini sebenarnya bukan pertanyaan atau bukan pilihan. Tapi andai kata ada dua pertanyaan. Jaringan kecil berprestasi atau jaringan besar tidak berprestasi? Kecil berprestasi. Ya udah, yang penting kan prestasi. Anda ini pengen ngegedein tim, tapi prestasi tidak dibesarkan. Ya tim nggak akan pernah besar. Karena ibaratkan seperti apa tim dan prestasi itu? Seperti saya ilustrasiin yang gampang adalah casingnya gede, tim besar tuh, tapi nggak ada prestasi. Isinya Citos misalkan, nggak ada Citos sekarang ya. Ciki misalkan, Ciki Medan. Bungkusnya gede, cuman Ciki bolnya cuman 3. Udah diginiin aja hancur langsung, habis. Ciki bolnya banyak, dipaksa banyak aja, otomatis ini besar nggak? Besar. Banyak prestasi tim pasti besar.
Pasti. Anda akan capek kalau nggak berprestasi beneran gua mah. Karena gini, masalah itu, masalah, ini impian. Masalah itu adalah zat yang selalu mengganggu setiap impian. Ini lo mau naik ke tangga, ini Anda nih, mau naik ke atas. Naik 1, naik 2, ada masalah, turun lagi. Fokus masalah, turun lagi. Fokus masalah, turun lagi. Udah di sini, tapi ini, udah ini, turun lagi. Itu tuh. Tapi kalau lu fokus terhadap impian, impian hilang masalah. Benar gua mah. Ketika lu dapat impian, hilang masalah. Episode selesai, teret berubah. Episode kedua, masalah baru lagi. Tapi fokus terhadap masalah, dia nggak akan selesai episode 2. Fokus impian, udah selesai, hilang masalah. Cerita episode itu udah beres ketika lu udah raih impian. Sekarang gua nanya, kendala bisnis kita kan in and out jaringan. Punya home prospect sepi. Tadinya ada OPP rame, jadi nggak ada OPP. Betul ya? Ya karena apa coba pertanyaan? Karena lu nggak ada prestasi. Coba kalau lu paksa prestasi, paksa impian, apapun yang terjadi, pasti achieve. Faham? Paham. Apa kabar? Siap. Anda nggak akan pernah selesai kerjain bisnis ini. Coba saya nanya, ujungnya di mana? Faham? Di sini. Nah ini banyak yang masuk. Leader gue banyak di sini. Jangan kan ngomong cross line, leader gue aja banyak di sini. Coba. Tuh nggak? Impian selesaikan, titik. Apapun yang terjadi. Fokus. Karena ini masuk langsung. Karena impian yang akan menguatkan bonus Anda. Impian akan menguatkan bonus. Bukan sistem sebenarnya. Sistem ya pasti. Tapi kalau lu fokus sistem nggak akan pernah beres sistemnya. Tapi kalau lu fokus impian, sistem pasti beres. Kalau lu fokus sistem, impian nggak akan pernah beres. Paham? Nih. Jadi adalah fokus impian. Karena impian akan menguatkan bonus. Pada dasarnya bisnis kita adalah bisnis MLM. MLM ini apa? Menawarkan keuntungan, kemitraan. Yang dimana kita menawarkan penghasilan dan hasil. Di dalam kata penghasilan ada hasil. Dan orang nanya mana hasilnya, ya wajar karena lu ngajak nawarinnya penghasilan. Ketika hasil digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan penghasilan. Pada dasarnya memang kita itu harus memperlihatkan bahwa bisnis ini merubah hidup kita. Dengan cara apa? Meraih semua impian. iPhone, motor, pergunakan. Luar negeri, itu kan membuat Anda lebih mudah prospek, mudah closing. Ini saya katakan sekali lagi. Ya, tapi nanti jangan di-share ke luar ya. Ini internal kita. Closing itu tidak membuat orang paham. Karena lu bikin orang paham, dia nggak akan pernah paham. Tapi closing yang baik itu adalah apa? Sebenarnya hasil. Udah 7 juta dapat mobil. Gimana caranya? Yang tadi
Coba bayangin. Nggak ngerti orang. Karena, nih saya katakan, middle class, low class, dan high class. High class kita tanamin terus hasil, dia naon sih? Naon sih? Pasti gitu high class. Emang di DIY sukses, di luar ge bisa orang mah high class. Middle class, tanamin hasil. Tergiur. Makanya saya katakan di Indonesia ini kenapa masih menjual MLM yang ada reward? Kenapa masih bisa direkrut sama mereka? Karena orang Indonesia ini paling suka kepada hasil daripada prosesnya. Makanya kenapa banyak korban Indra Kents? Kenapa banyak korban Sidoni Salmanan? Karena apa? Mereka itu cuma lihat satu. Gue pengen jadi dia. Gimana caranya trading? Dengan bodoh dia trading. Jalanin ini, kejeblos duit dia. Karena apa? Melihat Porsche-nya. Karena lihat apa? Melihat ZX-nya. H2-nya. Karena lihat apa? Semua hasil dan kekayaan yang dia perlihatkan. Sehingga orang-orang ini dapat sama mereka. Dan saya sekarang closing nggak terlalu banyak. Cincong. Ya, di Solo aja saya udah nggak terlalu banyak cincong. Udah cari 8 juta. Tuh Mazda 6 dapat. Bayangin kamu punya Mazda 6. Saya aja dari 8 juta udah dapat mobil, dapat rumah. Emang kayak gimana? Ya udah cuma ngajak orang lah, gampang. Bisa nggak ngajak? Bisa, berarti bisa beli rumah. Siap, Bang. Udah dari situ dia langsung dia pikiran dia apa? Dia nggak akan ragu, dia mikirnya wah rumah 8 juta rumah. 8 juta rumah. Gue tanyain, emang yang nipu ngomongin proses? Udah transfer aja Bu, nanti 250 juta dapat. Oh bisa dapat sih Pak 250 juta, itu yang pintar kan? Tapi banyaknya oh gitu Pak, jadi saya harus transfer berapa? Iya ada DP-nya dulu 10 juta, nanti Ibu dapat 250 juta. Ini virtual account saya. Ketipu aja. Karena dia nanaminnya 250 juta dan dia membayangkan saya bisa melakukan apa ya dengan 250 juta. Itulah orang Indonesia. Emang si Salsa dulu pasti closing nggak gitu? So kamu jadi anak SMK, nanti kamu tajir, nanti kamu ini wah sekarang udah banyak jadi profesor. Jadi gini, begini prosesnya. Kalau dia nanya boleh kasih tahu. Kalau dia nggak nanya udah tanamin otak kanan terus udah serang. Otak kanan terus udah. Jangan pindahin lagi ke otak kiri. Nah ini sekarang leader closingnya udah pindahin ke otak kiri lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Di mana nggak pahamnya? Coba lihat Marhalim closing. Udahlah nggak usah paham. Yang penting punya duit. Kan gitu dia mah. Udah nanti kamu kayak aku bantu udah. Mau kamu punya Audi kayak aku. Udah dapat langsung nyari duit dia. Otak kanan. Otak kiri ragu. Otak kanan yakin. Otak kanan. Nah, tapi kenapa kalau kita pengen nanamin hasil, kitanya harus berhasil dulu dong. Nah, siapa? Leader yang harus punya prestasi. Itu pentingnya prestasi. Karena impian akan menguatkan bonus. Itu. So, si Iman impian ngestak bahaya keturun manis ya. Selesai ya. Karena impian mah harus tetap apapun yang terjadi. Sekarang gue nggak ngomongin lu punya jaringan sisa 3, sisa 2 atau minus 3. Bebas lah. Gue nggak peduli dengan itu, sumpah gue nggak peduli. Bener, gue nggak peduli dengan lu punya berapa pasukan, nggak peduli. Yang gue peduli, lu mau ngejar nggak? Udah itu. Karena gue kasih tahu,
Tim yang punya 100, dia hanya punya 2 member, akan mengalahkan 100 member apabila dia bergerak terhadap impian. Dan tim yang punya 100 member ini, dia tidak bergerak ke impian, maka dia akan kelelahan di tengah jalan. Karena dia tidak tahu finishnya di mana. Lari terus. Lari tapi teuing ka mana? Sok. Mana lompat, ayeuna lompat tapi teuing ka mana? Sok kumaha? Bingung teu? Tah eta maneh. Mun urang lompat ke alfa perempatan, jelas beli rokok, nah kan semangat. Pas dibelokan keudeng deui euy. Kan gitu. Itulah mengejar impian. Nah, selama ini Anda larinya nggak ada tujuan, lari hungkul ka mananya. Cuman spontan batu lari ngilu lari. Batu mah nyaho tujuanna ka mana, tapi maneh ka mana sih ieu? Geus ngilu lari we. Ayo. Capek. Bener, karena gini ya, saya pernah ngalamin, makanya gini ya. Nih. Selalu ketika tim bangkit, ya, nih ya, ketika kan gini, jaringan tuh gini kan, seperti grafik, gitu kan? Setiap ada penurunan yang panjang, pasti ada kenaikan yang panjang. Nggak tahu kenapa. Sok Anda cek, ketika lu udah bagus, kan lu udah ngerasa jenuh, bosan, lengah, jatuh kan? Pas jatuh ini, pas lu mau bangkitnya lagi, bonus tuh udah bagus lagi. Kerasa gitu bonus naik tuh. Nah, tapi kalau udah di sini lagi, hati-hati. Harusnya. Nah, ini tuh di-align dengan apa? Prestasi. Pas ini turun cuma sedikit, paling naik langsung. Itu namanya. Itu memang seperti ini. Nah, kalau lu nggak di-align dengan prestasi, ya udah bakal turun lagi. Turun terus. Karena jaringan itu pasti gini, nggak akan jauh. Tim Anda 5, 2. Ya kayak lihat kurs dolar lah. Nah, kayak gitu terus, ubah-ubah tiap detik tuh. Ada yang nambah, ada yang kecil. Tapi jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Yang tadi saya jadi minus 3 timnya. Tah kunaon bisa minus 3. Nah, itu yang harus dilarai. Udah nggak ada lagi impian, udah fokus. Fokus. Sok tabungan udah ada berapa? Udah punya berapa tabungan? Mau kapan diraih? Karena nggak ada lagi kalau selain itu. Karena impian itu akan menunjang bonus. Impian akan menunjang bonus. Dan kerjanya harus efektif, yang tadi saya katakan. Siap nggak? Siap. Coba. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Coba kapan? Oh kapan? So, kapan mau beli mobil? Kapan? Kapan beli rumah? Kapan? Kita udah tahu loh caranya. Udah tahu caranya, bukan nggak tahu cara. Tahu caranya, tahu. Tahu caranya. Yang nggak tahu caranya aja yakin. Kan kita tinggal tahu. Prospek udah beres. Prospek udah prospek. Tahu caranya. Bukan nggak tahu. Tahu kita caranya beli mobil. Tapi kenapa belum? Coba. Sok tanya. Ayo ngobrol. Tahu ya kan? Beli rumah gimana caranya? Prospek kan? Prospek. Tapi kenapa nggak punya? Nah berarti nggak kerja. Nggak kerja. Hanya mahen. Nah, kerja pura-pura kerja kok mahen ini. Bukan mahen, maneh. Pura-pura kerja. Nah ini hati-hati terjebak di dimensi waktu. Nggak kerasa nyereret. Usia teh 25. Karena kieu tah. Nyereret, aduh geus 40 Ade, benar. Karena nggak kerasa. Benar. Sok dik-dik 30 hayeuna.
Ente pas leutik ningali orang nu 30 kumaha? Ente manggilan om bener. Tah maneh teh geus om. Bener tuh. Nya dik. Tah Orangnya mikir, anjing ngeri waktu rugi we di dunia. Rugi di dunia mah. Kalau enggak bisa beli apa yang Anda mau. So makanya kalau berani benar pengen fokus, hapus game semuanya. Berani nggak hapus game? Berani. Karena kalau misalkan dikit-dikit lu main ke game, otaknya bukan otaknya diprospekkan. Orang mah rehat kedeng eueuh, rehat kedeng. Rehat mangke. Nggak ada sukses dengan game di Melia. Pernah lihat Said Muhammad main game? Main bola. Karena yang paling bahaya itu game PC gini ya. Kalau lu lu main game di komputer oke lah. Karena di komputer itu ada batas waktu. Jenuh gitu. Nggak usah. Tapi di dia paling bahaya. Setik-setik miring. Batas waktu ya. Sehingga Anda lalai dan Anda lupa dengan sukses. Karena yang paling bahaya itu game PC, game Android. iPhone, ya handphone lah. Game handphone yang paling bahaya orang berenya. Matakna orang embung main game. Minimal catur dan jenuh geus 2 kali geus lieur mikiran kai bener tuh. Beres. Tapi mun masuk kalau misalkan level naikin rank, kalau mau level Anda itu jadi apa ya? Tidak ada introspeksi, nggak akan ada peka dalam bisnis. Keturun. Jadi menggeserieur teh malahan dilampiaskan ke game lain mikir gitu. Ya jadinya ya udah hanyut gitu. Yang nggak ada tindakan itu. Coba kalau misalkan lagi turun ini Anda nggak bisa megang apa-apa, sakau pasti. Kumaha ya teh. Wah, orang kudu keluar ini mau bagi-bagi brosur Pasti gitu. Pasti. Tapi kalau misalkan, hanya geus lah si itu ngundang geus game lah. Yang tadi tuh, 40 tahun tata karasa. Benar. Leader itu harus profesional dalam bisnisnya. Karena ngerjain bisnis itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau mau gas kalian gitu. Takutnya sia-sia gitu. Anda ngegas net nyangket kipsna. Mendua tak. Eta teh main game tah. Nyangket kips teh. Benar. Bukan nggak boleh ya, boleh sok we. Tapi mun geus boga imah di imah sorangan geunah ya. Bener tuh. Tapi orang mana geus boga imah pasti bung karena main game. Karena apa? Karena tahu gitu. Orang boga imah karena bukan main game, karena gawe. Bener. Makanya saya tahu bahaya itu. Cek we game. Tuh. Lobana naon akun bank tah, mun maneh hayang apal mah. Alobank tah. Terus Sibank. Simel, ya kan? Tuh. Alobank, Sibank, BCA, M-Mobile, M-Smile. Tuh. Nu deposit mantap we, kurang asupkeun. Dan ningali di bank sampah we nya urang neudeun sabaraha. Neudeun sabaraha di bank sampah. Ya teh di bank sampah. Di bank mana nu teu apal Alobank apal teu? Teu. Ayo. Urang neudeun duit teu. Isi geus apa? Tuh, ngan 2 juta. Urang ge poho duit urang aya di mana wae. Dahsyat. Can nu BCA mah geus pasti utama. Orangnya bingung berubah duit, geus beli motor lah, nikmatin. Kan? Impi. Iya. Sok atuh
Katanya jutaan per hari mahnya DP motor WC. Aduh, manja, manja. Aduh. Di mana Anda ngejelasin 2 juta per hari, 2 juta pasti AA sukses. Sok mana pasti AA sukses teh mana atuh? Oh, mana? Cenah gampang bisnis teh. Sok mana? Buktikan atuh DPW motor geus hese. Tuh, artinya ya kita harus benar kerja nyata udah sekarang mah. Udah. Kabinet kerja nyata. Nah, udah sekarang. KKN. Kabinet kerja Nyata. harus benar. Orang yang raih impian. Nah, jadi intinya gimana berarti bos kesimpulannya di Melia ini? Kesimpulannya adalah, kesimpulan tugas leader adalah di Melia memperbanyak orang yang meraih mimpi atau pewujud mimpi. 3 orang pewujud mimpi akan mengalahkan 1 batalion member yang bergerak tanpa mimpinya. Mana Reca? Nah, pas lagi ngejar KLX saya lihat mantap dia. Ngejar impian. Pas sudah dapat KLX, jatuh tadi Caras Pangeran, kan? Ayo deh, naon deh, selalu itu. Jadi terus terus. Benar. Jadi impian itu dikejar, bukan ditunggu. Sok si Hani juga sama pas lagi ngejar-ngejar motornya si Mary. Makanya harus ada alasan besar kenapa saya harus punya impian. Itu. Fajrin juga saya tahu dulu pas ngejar ADV. Pas udah ADV tuh udah puas, nggak usah puas dulu tuh lama tuh. Disadarin mobil. Pas udah sadar mobil aja langsung. Pas udah ADV hampir-hampiran teh ke mana aja lemah teh. Bener, hese di tayangan teh. Ketika nggak ada tujuan. Pas udah punya ke mobil kan langsung terus mantap bonusnya. Terus sudah punya mobil mau rumah kan. Nah sekarang udah bagus kan tuh. Kemarin flashing terus kan. Nah itu kalau bergerak terhadap impian. Maka hati-hati. Kita harus ngontrol jaringan kita. Gimana caranya jaringan kita itu mewujudkan impian, tapi kita juga harus wujudin dong. Nggak bisa akal bunuh akal, kamu fokus impian dong. Nanti pasti dia ada ngegerutu, dia nggak akan ngomong kalau tapi dia ngegerutu. Mana ge acan? Pasti ayah ya teteh. Nggak lepas ngomong lagi, pasti ngomongin impian kalau kitanya belum achieve impian, pasti. Makanya dimulai apapun dari diri sendiri. Apapun. Dari diri sendiri. Maka ada orang bijak bilang, dulu saya pengen ngubah dunia. Gimana caranya ngubah dunia itu dulu saya. Ketika saya dulu lagi pintar, saya mikir gimana caranya ngubah dunia. Bikin semua orang bahagia. Tapi hari ini saya sadar. Sebelum saya rubah dunia, saya harus rubah diri saya. Siapa itu? Lu gak akan bisa ngerubah temen tim lu kalau lu gak rubah lu nya. Lu gak mungkin bisa merubah tim lu berprestasi kalau lu nya tidak berprestasi. Akad tidak mungkin berprestasi kalau saya tidak berprestasi. Sasa gak mungkin bisa menciptakan timnya berprestasi kalau Sasanya gak berprestasi. Andai kata ada membernya yang berprestasi, maka dia bakal jontok-jontokan pasti dengan upline yang tidak berprestasi. Dan itu nggak usah Anda salahkan. Karena yang salahnya adalah upline sendiri kenapa tidak berprestasi. Maka pasti direcehkan. Betul? Udah saya nggak peduli, kata saya juga. Mau Anda sekarang hancur jaringan tinggal nyisa sendiri, ayo udah wujudin impian. Yang penting duit masuk, tabungin, wujudin, udah. Sekarang semuanya ngejar impian semuanya. Sekarang saya ngomongin bukan ngomongin sistem-sisteman lah sekarang.
Saya ngomongin timnya Bapak Marhalim. Emang punya base camp bapak-bapak itu. Tapi kenapa bapak-bapak itu semuanya punya mobil dari Melia? Bonusnya gila-gilaan nggak? Gila. Karena apa? Bapak itu punya impian. Bukan saya bilang base camp nggak penting, penting. Cuman ruhnya dulu gitu. Yang tadi saya bilang snack tadi. Snacknya dulu, ini dalamnya dulu, cikibolnya dulu, baru bungkusnya gitu. Karena OPP, home prospect, itu semua hanya bungkus lah. Tapi cikibolnya dulu harus ada gitu. Faham? Kejar impian. Ketika lu kejar impian, lu gak akan mikirin masalah. Aduh ribet nges, kurang kudu sponsoran lain mah. Pasti gitu. Kejar impian. Tapi bukan dengan Anda membiarkan orang juga. Anda itu juga harus membuat A dan B Anda juga mengejar impian. Karena yang paling penting adalah untuk leader, sekarang saya kasih pemahaman. Anda tidak bisa membahagiakan semua orang, saya kasih tahu. Makanya saya sangat jarang ngechat Anda semua di ruangan ini, kecuali ring satu saya chat. Karena tugas saya adalah bagaimana saya wujudin impian ring satu saya. Karena saya nggak bisa megang ring 2. Nggak bisa. Tugas saya mewujudkan impian ring satu saya. Biarkan nanti ring satu saya yang menduplikasi itu. Maka ring satu saya nanti akan memegang ring 2-nya. Maka saya ingatkan terus. Tabungan berapa sa? Sok dik kumaha ieu teh rek meuli imah teh kan gitunya. Karena itu ring 1. Nah, Anda juga pastikan ke bawah itu megang ring 1. Nah, ring 1 itu yang harus diperbaikin. Jangan kayak apa ya? Jangan kayak jaringan pensil. Jaringan pensil tuh ini apa? Diserut aja terus, diserut aja. Aduh sih tenurut geus serut sedih, serut. Beak lila-lila. Seutik. Jangan jadi jaringan pensil, tapi perbaiki. Perbaiki orang tersebut selama dia masih ada di Melia. Selama dia masih nurut ke kita. Selama dia ini, kita harus perbaiki semua ring 1. Itulah yang dilakukan Bapak Muhammad Al-Haddad. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Said Muhammad. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Ali Zainal Abidin. Kontrol Reva langsung. Pak Ali Zainal. Kak Said. Ngechatnya bukan ke Ali. Ke Al-Haddad. Mana Al? Karena tugasnya ada wujudin. Nah, Al-Haddad baru pegang ring 1-nya. Gimana Ali? Ali, gimana Nu? Ninu, gimana Han? Gimana Sa? Sasa, gimana Jrin? Fajrin, gimana Man? Iman, gimana Agung? Agung, teuing euy. Soalnya prestasi dihandapna. Betul? Baik dah, Iman leader, meeting leader. Paham nggak? Itu penting. Karena keabadian itu impian, saya katakan. Mau jaringan abadi, impian, udah ngejar semuanya. Ruri tuh dahsyat tuh di Surabaya. Terus cewek teh aneh-aneh dia mah. Tapi kakak Turki 2 kali, bayangkan. Saking bung beak impian tiap tahunnya harus ada lagi Kak yuk Ruri ini. Udah jazz ke Turki lagi iPhone. Kan impian orang bebas. Yang penting dia gerak kan. Terus mau ke Eropa sekarang. Ada bilang rumah tuh tapi hasratnya belum ke rumah, ya udah yang hasrat kamu apa? Ke Eropa, ya udah Eropa ngejar terus. Jadi apa ya? Bonus itu terus. Itu hebat tuh cewek tuh. Christian tuh itu sama. Terus naon deui euy. Geus apartemen.
Rumah lagi dibangun senilai 2M lagi, 3M 2M. Nah. Mau ajak jaringannya semuanya ke Eropa terus. Dahsyat nggak terus. Itu orang sukses itu nggak pernah berhenti impian. Jangan lihat Pak Ali ada kata siapa Pak Ali nggak ada impian, banyak maunya. Upline kita ini hebat, keinginannya tuh tinggi Pak Ali tuh. Pak Ali Haddad, wah, aneh lagi ngincar rumah ini. Bulan depan guys di tanda tangan yang notaris gelo coba. Benar, edan. Pantesan strong gitu, kuat gitu. Edan. Al Haddad juga sama. Itu rumahnya tuh baru lagi beli loh. Jadi ini di Kinanti. Ini kan Kinanti ya. Ini jalan raya. Ini Kinanti kan. Pernah ya ke rumahnya ya? Nah di seberangnya kan ada jalan. Nah di sini beli lagi nih di sini. Terus di sebelah sini beli nih. Ya. Di Sinom udah ada 5 yang dibeli. Makan liar orang ya. Si top ya, top kata orang. Pantesan ke mana-mana terus nggak jenuh. Lah Anda impian belum ada udah jenuh. Nah itu kan, aduh gimana ya? Siap nggak? Siap. Udah saya nggak peduli jaringan Anda mau kayak gimana. Bener saya nggak peduli. Saya pedulinya Anda gimana caranya raih impian ini udah. Karena ketika Anda raih impian pasti tim ada, pasti sistem ada, pasti udah. Nanti Anda juga akan nanya sendiri, bos ini orang geus loba ya jaringan orang kudu kumaha yang manajemen OPP atuh. Nah nanti lama-lama gitu. Jadi duplikasi itu natural dengan sendirinya natural. Kata saya juga andai kata ada ilmu memperbaiki sistem tanpa leader kita mati, Pak Syukur Nababan udah lakukan itu. Dan saya katakan, sehebat apa Anda melebihi Pak Syukur? Kalau emang Anda lebihin Pak Syukur, Anda udah bisa beli Jaguar. Seperti Pak Syukur. Mobil Jaguar yang cuma ada di Indonesia 4. Bayangin. Kalau Anda nonton Mission Impossible, Skyfall, nah itu ada tuh. Mobilnya Pak Syukur. Ada. In the Skyfall, nah itu lagunya. Ada. Mission Impossible, James Bond ya, James Bond. Ya, itu. Ada itu yang si nenek-nenek nate bos nasi James Bond itu. Bukan James Bono, bukan. James Bond. Ada si neneknya itu pakai Jaguarnya Pak Syukur itu. Ngeri itu Jaguar. Gila. Itu kayak naik mobil itu udah kayak terbang. Nggak kerasa gitu. Kayak ngelayang mobilnya saking apa? Wah, saking enaknya, ha? Nu orang wae geus aples-aplesan kan. Impi sok bener kan. Saya mah udah itu sebenarnya permasalahan. Kalau Anda nggak raih impian, udah pasti gitu lagi nanti timnya. Aduh, kieu deui Aduh, gitu deh. Pasti gerak. Gitu terus. Langsung OPJ kita lagi. Pasti. Kayak gitu dulu ya. Nih, kita ngobrolin tentang pembinaan leader Dik-Dik. Waktu itu Subang tahun 2020, 21 bagus banget, gila, parah. Betul ya? Sempat sampai puluhan paket sehari ya, 60, 70 ya sehari ya. Pernah 100 ya waktu itu ya? 114 ya? 130 paket. Ketika apa? Seluruh leadernya ngejar mobil. Pas geus mareli mobil, impian. Nah eta Dik. Benar permasalahannya, harusnya pas geus meuli mobil fokuskan kepada rumah semuanya untuk ganti mobil. Wah, ngus terus kata. Karena sejago-jagonya kita ngejaga daerah pasti turun juga. Kalau misalkan kita tidak raih impian, udah nggak ada lagi. Larinya kemana? Ke impian ujungnya.